Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mode transportasi yang sering kami gunakan. Mode transportasi yang sering kami gunakan adalah kendaraan pribadi seperti motor atau mobil. Karena menurut kami menggunakan kendaraan pribadi lebih praktis dan efisien dibanding menggunakan transportasi umum. Umumnya transportasi umum banyak digunakan oleh banyak orang. Terutama saya sendiri masih menggunakan transportasi umum yaitu kereta api. Tentunya karena jarak yang saya ingin tempuh terbilang cukup jauh. Karena itu saya menggunakan kereta api. Selain kereta api, ada juga seperti bus ataupun angkutan kota. Biasanya orang-orang menggunakan transportasi umum tergantung pada jarak yang ingin mereka tempuh ataupun untuk keperluan perjalanan sehari-harinya mereka. Apakah sektor transportasi di Indonesia sudah memenuhi kriteria transportasi berkelanjutan? Menurut saya pribadi itu masih belum. Cuma dilihat dari sekarang pemerintah itu juga nggak diam aja. Jadi pemerintah pun ada upaya untuk membenarkan sistem transportasi di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor yang harus diatasi. Yang pertama itu ada dari faktor safety atau keamanan. Ya, di Indonesia ini masih sering terjadi kecelakaan karena infrastruktur yang kurang memadai. Jadi harus lebih banyak investasi di bidang infrastruktur. Nah, faktor yang kedua itu ada affordable atau terjangkau. Biaya transportasi masih terlalu mahal bagi sebagian besar orang di Indonesia. Ketiga itu ada accessible atau mudah diakses. Nah, daerah-daerah terpencil tuh masih sulit diakses karena kurangnya infrastruktur, sehingga bisa membatasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Lalu yang keempat itu ada resilient atau ketahanan. Nah, di Indonesia itu kan rentan terhadap bencana alam, jadi infrastruktur transportasinya tuh harus lebih tahan bencana supaya lebih aman juga. Lalu yang kelima itu ada efisien. Kemacetan lalu lintas itu adalah masalah yang paling utama di Indonesia, jadi perlulah investasi lebih untuk mengembangkan infrastruktur supaya ya lebih efisien. Nah, saat ini tuh pemerintah juga udah ngelakuin pembangunan infrastruktur jalan kayak buat underpass, flyover, dan ningkatin kapasitas jalan atau memperlebar jalan untuk mengatasi masalah kemacetan. Lalu yang terakhir itu adalah able to minimize negative impact on the environment atau mampu mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Itu masih terlalu banyak kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan banyak polusi. Nah, kita tuh butuh banyak perubahan yang dapat mengurangi polusi. Nah, contohnya itu kayak penggunaan kendaraan elektrik yang tidak menghasilkan emisi. Selanjutnya, segi apa yang cukup baik pada infrastruktur transportasi di Indonesia, Tangsel atau Jabodetabek? Infrastruktur transportasi yang sudah cukup baik yaitu adalah kereta api. Transportasi massal ini dengan sebutan KRL, MRT, dan BRT atau Bus Rapid Transit yang menghubungkan berbagai kota di Jabodetabek. Hal ini memberikan alternatif transportasi efisien dan cepat bagi penduduk wilayah Jabodetabek dengan harga yang cukup terjangkau dan pemilihan rute yang baik dan jelas. Pengembangan teknologi transportasi seperti aplikasi transportasi online, baik untuk transaksi pembayaran elektronik atau pembelian tiket kereta yang membantu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi. Selain itu, infrastruktur transportasi yang sudah cukup baik ada Transjakarta. Fasilitas Transjakarta cukup aman dan nyaman. Pada bus yang beroperasi, terdapat AC yang dingin, tempat duduk yang nyaman, hand sanitizer, dan pegangan untuk penumpang yang berdiri. Bus juga cukup luas sehingga mampu menumpang banyak penumpang. Sementara pada halte, terdapat jembatan penyeberangan, informasi koridor keberangkatan, jalan khusus difabel, loket elektrik untuk mengisi e-money, hingga petugas yang siap siaga untuk membantu penumpang. Tarif Transjakarta pun cukup terjangkau,
yang membuat sebagian masyarakat lebih memilih naik Transjakarta dibanding menggunakan kendaraan pribadi. Tentu saja yang akan membantu mengurangi emisi karbon. Selain itu, halte Transjakarta sudah tersebar di berbagai titik Jakarta. Ada 260 halte di 13 koridor dengan 137 rute bus. Halte Transjakarta bahkan menjangkau tempat-tempat wisata seperti Ancol, Ragunan, hingga Pantai Indah Kapuk. Segi yang masih kurang atau yang perlu diperbaiki dari transportasi umum di Indonesia Tangsel Jabodetabek yaitu jumlahnya yang masih kurang. Bisa dilihat pada saat jam sibuk atau jam pulang kantor, banyak sekali para pengguna transportasi umum yang tidak mendapat tempat duduk, harus berdempet-dempetan dan sesak karena padatnya transportasi umum. Hal ini sangat membuat tidak nyaman bagi pengguna transportasi umum.